Australia mengonfirmasi setidaknya 5 orang terinfeksi virus corona varian Omicron. Temuan ini mengejutkan. Pasalnya ada 2 di antara orang ini yang terkonfirmasi positif tapi sebelumnya sempat beraktivitas. Bagaimana Australia menghadapi ancaman gelombang varian Omicron? Sudah bergabung melalui telepon Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di KBRI Canberra, Syarif Alatas. Pak Syarif, selamat sore. Selamat sore Ibu Putri. Pak Syarif, terima kasih. Selamat sore para pemirsa CNN TV. Iya, terima kasih atas waktu Anda. Salam sehat. Iya, salam sehat Pak Syarif. Pak Syarif, jadi apa langkah preventif pencegahan yang dilakukan pemerintah Australia sekarang? Baik, mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kasus temuan pasien ini, varian Omicron ini memang ditemukan terdeteksi tanggal 28 November dari 2 warga negara Australia yang tiba di Sydney pada saat itu setelah melakukan perjalanan dari Afrika Selatan. Memang saat kedatangan itu telah melakukan vaksinasi lengkap tapi tidak menunjukkan gejala COVID ini. Mungkin sedikit saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Putri, hingga hari ini di Australia dilaporkan telah terdapat 8 kasus COVID varian Omicron, yaitu 7 kasus itu di wilayah negara bagian New South Wales dan 1 kasus di wilayah Northern Territory. Kemudian sejak ditemukannya memang pemerintah Australia langsung melakukan langkah-langkah preventif, yaitu melakukan perubahan kebijakan terkait kedatangan traveler ke Australia, juga mengenai penyesuaian persyaratan karantina. Jadi mungkin dapat kami sampaikan juga mengenai beberapa perubahan, Bu Putri, mengenai menerapkan larangan ya sementara untuk kunjungan warga negara asing dari negara-negara tertentu yang menjadi perhatian penyebaran varian Omicron ini. Ada 8 negara yang diterapkan di beberapa negara Afrika, yaitu Afrika Selatan, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, kemudian Eswatini, Malawi dan Mozambik. Nah, ini juga termasuk menerapkan pembatasan bagi traveler yang akan masuk ke Australia yang telah berada di 8 negara dalam 14 hari terakhir. Jadi dalam 14 hari terakhir pun ada pembatasan. Namun untuk warga negara Australia dan permanent resident yang datang dari 8 negara tersebut tetap dapat masuk dengan persyaratan karantina selama 14 hari dengan mematuhi pengaturan yang diterapkan. Sedangkan untuk traveler di luar dari 8 negara tersebut dan telah fully vaccinated, sudah menerima vaksin dosis lengkap, itu diwajibkan menjalani karantina 72 jam atau 3 hari untuk 3 negara bagian, yaitu New South Wales, Victoria, dan Australian Capital Territory, ACT. Namun untuk negara bagian lainnya tetap diwajibkan menjalani karantina selama 14 hari. Jadi semua negara bagian 14 hari, 3 negara bagian itu 3 hari, New South Wales, Victoria, dan kemudian tadi juga disampaikan langkah preventif lainnya itu adalah penundaan pembukaan kembali izin masuk ke Australia bagi pemilik visa pelajar, kemudian visa tenaga terampil, serta pemegang visa kemanusiaan yang sebelumnya akan dibuka di bulan awal Desember ini hingga 15 Desember. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai langkah preventif ya. Pak Syarif, sebenarnya bagaimana kondisi masyarakat Australia sekarang? Apakah mereka masih menjaga betul protokol kesehatan atau sudah mulai agak longgar? Karena kalau misalnya kita lihat di negara bagian di beberapa negara di Eropa kan sudah agak mulai longgar sekarang. Di Australia bagaimana? Betul sekali, memang kondisi masyarakat Australia saat ini, khususnya yang kami lihat di Canberra ini, secara umum masih berjalan normal dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Perkantoran, sekolah, toko, supermarket, kemudian juga transportasi umum masih tetap buka dan beroperasi seperti biasa. Namun tentunya protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan, seperti pembatasan jumlah orang dalam ruangan indoor,
kemudian juga outdoor, kemudian harusnya pemakaian masker di beberapa negara bagian, dan juga penggunaan ini Bu Putri, penggunaan aplikasi check-in Oh iya, iya. itu juga wajib, dan juga penggunaan sertifikat vaksin secara digital. Jadi kalau kita ke restoran atau ke tempat fasilitas umum itu kita di beberapa negara bagian itu wajib memang kita menggunakan sertifikat vaksin secara Iya. digital, harus menunjukkan itu. Iya. Kemudian mengenai kondisi ini memang ini karena kalau kita melihat berdasarkan data presentasi jumlah masyarakat yang telah divaksinasi ini cukup tinggi. Iya, iya. Sebagai informasi ya, 1 Desember ini yang telah vaksinasi lengkap itu sekitar 87,4% di Oke. Australia ini. Wow, sudah Jadi, tinggi ya capaiannya. Jadi cukup tinggi ya. Tapi tentunya dengan kasus varian Omikron ini, upaya peningkatan pengetatan terus dilakukan, Iya, terutama dilakukan di bandara ya, Bandara Internasional Sydney, kemudian juga di beberapa bandara, terutama pembatasan dalam area kedatangan. Iya. Jadi pengetatan lebih banyak terutama di bandara internasional. Baik, baik. Begitu mungkin. Ya, Pak Syarif terakhir, jadi apa peringatan kira-kira untuk warga negara Indonesia yang saat ini berada di Australia berkaitan dengan masuknya atau terdeteksinya varian Omikron di sana? Iya, mengenai WNI di Australia, peringatan kita KBRI Canberra dan juga tentunya seluruh perwakilan RI di Australia ini terus melakukan diseminasi informasi mengenai peraturan penanganan COVID, khususnya dengan perkembangan yang ada ini kasus varian Omikron. Kita terus berkoordinasi, juga bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat, melakukan sosialisasi tentang COVID. Iya. Jadi KBRI terus menyampaikan himbauan-himbauan kepada warga negara Indonesia di Australia ini, baik melalui berbagai kesempatan maupun dalam media sosial KBRI. Terus kita masukkan himbauan-himbauan antara lain untuk terus mematuhi protokol kesehatan, baik yang dikeluarkan pada tingkat federal maupun juga yang dikeluarkan pada tingkat negara bagian. Seperti tadi yang saya sampaikan itu wajib check-in, kemudian juga kita semuanya sudah harus vaksin komplit dan menunjukkan sertifikat vaksin, juga menjaga jarak. Kita mencoba terus meminimalkan pergerakan di ruang publik, juga kita terus coba terus kita himbau menjaga jarak dan juga menjaga kesehatan. Yeah. Nah juga untuk ini memeriksa kondisi kesehatan, kita terus menghimbau untuk terus memeriksa kondisi kesehatan dan keluarga ya. Iya. Seringan apapun kita harus terus itu memeriksa ke dokter. Baik. Juga memantau berbagai sumber informasi. Mungkin itu beberapa hal yang terus kita himbau. Kita juga membuka hotline KBRI, tentunya membuka hotline untuk kondisi-kondisi darurat. Di KBRI ini. Baik, baik, intinya tetap jaga, intinya tetap jaga protokol kesehatan, intinya itu ya Pak, karena vaksinasi rate atau capaian vaksinasi cukup tinggi, tapi protokol kesehatan tetap harus dijaga. Baik, Pak Syarif, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di KBRI Canberra. Pak Syarif, terima kasih banyak.